Baru ada. Gak Oke, gini. Oke. mulai ya. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Sakif Fathan dan Hayati Nur Makfiroh. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi penulisan artikel hasil kajian sastra digital. Next. Permasalahannya itu ada tiga. Yang pertama ada konsep dasar jurnal. Yang kedua ada ruang lingkup artikel jurnal ilmiah. Yang ketiga ada penyusunan artikel jurnal ilmiah. Yang pertama ada konsep dasar jurnal. Apa itu artikel jurnal ilmiah? Artikel jurnal ilmiah termasuk tulisan ilmiah populer. Disebut tulisan ilmiah populer karena tema yang dibahas adalah masalah aktual dan disajikan dalam bahasa yang mudah dicerna oleh pembaca. Tulisan ilmiah populer yang umumnya dimuat di surat kabar dan majalah adalah ulasan atau kajian terhadap suatu persoalan yang sedang hangat dibicarakan. Jurnal juga diartikan sebagai sarana komunikasi untuk melaporkan sebuah peristiwa atau gagasan kepada publik secara berkala. Ada pula yang mengatakan jurnal itu ialah salah satu bentuk media massa cetak yang khusus memuat artikel ilmiah suatu ilmu. Next. Dan di sini ada ciri-ciri umumnya artikel, yaitu yang pertama, artikel ditulis berdasarkan pandangan dari penulis. Maksudnya yaitu temanya berartikel sama, tetapi point of view berbeda. Yang kedua, artikel merupakan karya intelektual. Berarti penulis maupun pembaca dalam memahami artikel harus dengan sepemikiran. Yang ketiga ada artikel berisi ungkapan masalah dan memberikan problem solving. Yang artinya problem solving itu memberikan solusi. Yang keempat yaitu isinya singkat, padat, dan tuntas. Artinya penulisan artikel tak bertele-tele dan ada solusi permasalahan. Yang kelima adalah bahasanya sederhana, jelas, hidup, menarik, segar, populer, dan komunikatif. Artinya menulis artikel untuk media massa, baik surat kabar, majalah, maupun tabloid, harus menggunakan bahasa jurnalistik yang sederhana, jelas, hidup, menarik, populer, dan komunikatif. Yang keenam ada artikel merupakan buah pemikiran yang orisinil, alias asli, bukan jiplakan. Next. Tujuan penulisan artikel jurnal ilmiah ini, penulisan artikel bertujuan untuk menawarkan pemecahan masalah, mendidik, menghibur, dan memengaruhi pembaca. Tujuan utama penulisan artikel jurnal ilmiah adalah untuk menciptakan kompetensi menulis di kalangan pendidik. Next. Selanjutnya ada ruang lingkup artikel jurnal ilmiah. Yang pertama yaitu ada gaya penulisan artikel jurnal ilmiah, yaitu yang pertama kelengkapan unsur kalimat terdiri atas subjek, predikat, dan objek. Yang kedua, paralelisme, artinya kalimat itu harus selaras. Yang ketiga, menghindari ambiguitas karena akan membingungkan pembaca. Yang keempat, menggunakan bahasa kiasan. Yang kelima, menghindari kalimat yang terlalu kompleks agar kalimat bermakna lugas. Yang keenam, menghindari kalimat penunjuk diri. Yang ketujuh, menyusun paragraf yang memiliki kohesi dan koherensi. Yang kedelapan, dalam penulisan artikel ilmiah, masalah ejaan harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Next. Komponen artikel yaitu yang pertama judul, terus yang di bawah judul itu ada penulisnya, dan habis penulis dibuat, membuat abstrak dan kunci. Setelah menyelesaikan pendahuluan isi dan penutup. Next. Selanjutnya ada etika kepenulisan.
Penulis artikel ilmiah dituntut untuk jujur dan bisa bertanggung jawab terhadap pendapat yang dikemukakannya. Apakah pendapat itu mengutip pendapat orang lain atau murni pendapat sendiri? Adapun tanggung jawab terbesar bagi seorang penulis artikel ilmiah untuk jurnal terakreditasi adalah perwujudan nyata kepada masyarakat. Penulis bertanggung jawab secara etis kepada masyarakat dalam hal kemajuan bangsa. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ayati. Ya, baik. Terima kasih moderator. Selanjutnya, yang materi yang ketiga itu penyusunan artikel jurnal ilmiah. Yang pertama itu ada teknik menulis judul. Teknik membuat judul atau menulis judul artikel pada dasarnya sama kayak membuat judul berita. Penulis harus berhasil membuat judul yang menarik. Teknik untuk membuat judul yang baik atau judul yang baik itu yang bersifat provokatif, singkat, padat, relevan, fungsional, representatif, dan merujuk pada bahasa yang baku. Selanjutnya ada teknik dalam menulis abstrak. Abstrak itu sendiri terdiri atas satu paragraf dengan jumlahnya sekitar 100 sampai 200 kata. Nah, informasi dalam abstrak ini diharapkan mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, pendekatan atau metode, hasil, dan kesimpulan dari pembahasan. Masing-masing unsur itu disebutkan secara ringkas tetapi dapat mudah dipahami. Yang selanjutnya ada teknik dalam menulis kata kunci. Pilihlah kata kunci yang paling baik yang dapat mewakili artikel tersebut. Nah, biasanya jumlah kata kunci ini bervariasi. Ada yang dari 3 kata sampai 6 kata. Dan cara pengurutan ini dari yang spesifik ke yang umum. Kata kunci ditulis dalam satu baris. Kata kunci ditempatkan setelah abstrak. Lalu ada pun di sini teknik menulis pendahuluan. Pendahuluan itu sifatnya yang pertama harus atraktif. Artinya, pendahuluan yang ditulis dapat membangkitkan perhatian dan minat halayak atau pembaca. Lalu yang kedua, pendahuluan ini harus bersifat introduktif. Artinya bahwa pendahuluan pada artikel yang kita tulis dapat mengantarkan pembaca pada pokok persoalan yang kita sampaikan. Kayak misalnya kalau misalnya kita mau meneliti sebuah novel, sebelumnya itu kita jelaskan dulu nih novel itu apa atau novel itu bagian dari apa, bagian dari karya sastra. Jadi kita jelaskan dulu apa sih karya sastra itu, terus karya sastra itu dibagi menjadi apa saja, baru kita ke novel. Nah, selanjutnya yang ketiga, syarat pendahuluan yang baik itu bersifat korelatif. Artinya bahwa kalimat dan paragraf pertama yang kita tulis dapat membuka jalan bagi kalimat berikutnya. Kalau tidak memiliki korelasi, maka kemungkinan akan muncul ambiguitas terhadap pembaca. Lalu yang keempat, pendahuluan ini harus bersifat kredibilitas. Artinya bahwa bobot kualitas penulis atau kredibilitas penulis akan tampak pada penulisan intro atau pendahuluan yang dibuatnya. Selanjutnya, di sini ada teknik menulis isi. Menurut Pariyati tahun 2008, ada 3 prinsip dasar atas komposisi yang perlu penulis perhatikan dalam menulis artikel, yaitu yang pertama ada kesatuan atau unity, artinya masalah yang dikupas tidak keluar dari kesatuan yang dibahas. Lalu yang kedua ada persatuan atau coherence, artinya menunjukkan pesan yang kita uraikan mengalir dari kalimat satu ke kalimat yang lain. Yang ketiga, titik berat atau emphasis, artinya memberikan tekanan pada bagian yang penting. Ini dimaksudkan agar bahasanya fokus sehingga pembaca dapat menemukan simpulan. Selanjutnya, ada teknik menulis penutup. Yang pertama, menegaskan kembali topik atau pokok bahasan dalam kalimat yang berbeda secara ringkas dan tegas dengan tujuan meyakinkan pembaca. Yang kedua, mengakhiri dengan klimaks, yaitu langsung menegaskan kesimpulan yang cukup menyengat dan dapat dijadikan bahan renungan bagi para pembaca. Yang ketiga, persuasif, yaitu dengan mengajak halayak untuk melakukan sesuatu tindakan tertentu yang dianggap penting, relevan, dan mendesak. Nah, biasanya kan kalau di kesimpulan artikel tuh kayak penulis tuh menyarankan untuk meneliti lebih lanjut lagi. Nah, itu yang dimaksud persuasif. Selanjutnya, ada kesimpulan. Dalam hal ini,
Penulisan artikel dari hasil kajian sastra digital tentunya harus mengikuti kaidah kepenulisan artikel sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Adapun karena fokusnya terhadap hasil kajian sastra digital, maka penulis dapat mengkaji fenomena dari karya sastra yang tentunya hanya ada atau terbit di situs digital. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih, Hayatin. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 6 yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.